Memang growth yang ditawarkan tidak menarik ya. Kalau kita harus akui ya, kalau IHSG aja di awal-awal tahun tuh ekspektasi analis 11% earnings growth, 12% earnings growth. Sekarang udah turun, sekarang udah di bawah 10, mungkin sekarang sekitar 8% earnings growth. Kalau dilihat kan GDP sekitar 4, 5 lah gitu ya, 5% tambah inflasi 2,5% kan sebenarnya earnings growth hanya 7,5%. Nah, kalau mereka mau invest di Indonesia maunya double digit gitu earnings growth-nya. Kalau cuma 7,5% ya might as well saya taruh di bond lah, 10-year yield-nya kan saya 7% begitu. Jadi ini yang membuat orang juga agak kurang bergairah untuk masuk di pasar Indonesia, terutama untuk investor asing. Berarti sampai kapan Pak pasar saham akan lesu demikian? Nah, orang sebenarnya sangat berharap pada Omnibus Law, tapi kembali lagi kita kan nggak tahu sampai kapan ya. Ekspektasinya kan bergeser terus. Tapi kita memang berharap ada terobosan untuk meningkatkan earnings growth. Buat kita concernnya adalah earnings growth. Earnings growth harus double digit atau suku bunga turun menjadi level yang rendah. Di level berapa? Sekarang aja kita earnings growth kita kan hampir udah mendekati seperti earnings growth di luar ya, sekitar 3, earnings growth di luar mungkin berapa, 5-6% gitu, sekarang kita 3,4. GDP kita kan sekarang 5, sementara GDP dunia 3,3 begitu ya. Nah, harusnya suku bunga kita juga mendekati mereka ya, paling mungkin berapa, 5-6% begitu ya harusnya. Memang kalau saya ngomong begini orang-orang bilang nggak mungkin, memang mungkin nggak mungkin gitu ya. Tetapi kalau ini tidak terjadi berarti earnings kita harus tumbuh lebih tinggi. Kan tinggal kedua kemungkinan, either suku bunga lebih tinggi atau earnings growth-nya lebih tinggi. Ya berarti earnings growth kita lebih tinggi. Gimana caranya earnings growth kita lebih tinggi? Cost harus turun, daya beli harus makin naik, dan ini memang itulah yang ingin dicapai oleh Omnibus Law. Semudah-mudahan itu bisa tercapai. Tapi it might take, mungkin Omnibus Law aja selesai mungkin katakan September misalnya gitu. Plus petunjuk-petunjuknya kementeriannya mungkin berapa lama? 3 bulan ya, mungkin tahun depan begitu. Jadi Anda melihat masih akan berlanjut tren keluarnya arus modal asing dari portofolio? Saya rasa saat ini levelnya mungkin sudah murah ya. Tapi mungkin indeks itu kalau kita berpikir mungkin kisarannya ya 6.000 begitu. Tapi memang untuk naik lebih dari 6.000 ke atas itu memang butuh sesuatu yang lebih baik. Butuh Omnibus Law ini selesai. Dan mudah-mudahan hasilnya bagus ya. Hasilnya memang menarik buat investment. Tapi mungkin kembali ke level sebelum corona ini menjadi isu yang berat ya. Menjadi isu yang berat. Kan sebelum corona kan sekitar 5.800-an. Ke arah mana IHSG saat ini? Apakah mungkin misalnya di bawah 5.000? Mudah-mudahan enggak ya. Tapi kembali lagi kita berbicara mengenai panik. Kalau panik itu orang panik itu paling susah dikontrol ya. Tapi kan yang biasanya yang menang itu yang waras gitu ya. Justru malah kalau buat saya bukan khawatir 6.000-nya. Biasanya kami di Spring itu kami melakukan reposisi portfolio. Jadi yang penting buat saya lebih ini, reposisi portfolio sehingga ketika marketnya kembali, kita berada pada posisi portfolio yang lebih bagus untuk market yang naik. Seperti apa balancing portfolio yang dilakukan di tengah situasi seperti saat ini? Mari kita berpikir mengenai corona, kalau itu baik atau kalau itu menjadi lebih buruk. Sebenarnya ada tren yang sudah hampir pasti, suku bunga turun. Jadi kita tuh akan cari sektor-sektor yang diuntungkan oleh suku bunga turun. Satu. Kedua. Apa Pak itu? Tentu saja kita mengharapkan kebangkitan properti nggak bangkit-bangkit ya Pak? Kalau properti saya agak kurang yakin sih, tapi perbankan misalkan. Karena ekonomi masih lemah, jadi perbankan kan lebih stabil. Kemudian sebenarnya kita cari aja perusahaan-perusahaan atau industri. Ini ada contoh misalnya, saya belum nih. Tadi ya suku bunga turun. Satu lagi yang jelas kemungkinan data. Anda pasti butuh data. Kalau Anda corona makin parah, Anda nggak boleh keluar, yang Anda lakukan adalah main game, mungkin data. Telco berarti ini kebutuhan data lebih. Nah sekarang mari kita gabungkan keduanya. Kebutuhan data dan suku bunga yang turun. Sebenarnya ada satu industri yang menarik kalau kita bisa lihat. Ini yang makanya kita lihat. Contohnya apa? Tower.